Pelangi Karya, Inovasi dan Kreativitas. Mereview alat pengukur tensi darah digital bersuara bahasa Indonesia. Tekanan darah sistolik adalah 133 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 90 mmHg. Detak jantung adalah 78 beat per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini channel Pelangi Karya, teman saya Kang Asep Kurniawan ingin mereview tensi darah digital bersuara. Ya, nanti Kang Asep Kurniawan akan mereview dengan kakaknya yaitu seorang dokter. Ini request teman yang pengen punya rekomendasi tensi darah digital bersuara yang sangat akses untuk teman-teman tunanetra. Kalau ini masalah kesehatan, jadi mereviewnya dengan seorang dokter, seorang ahlinya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, dan kalau berminat bisa menghubungi saya, channel Pelangi Karya. Oke, silakan Kang Asep. Oke, di bagian tampilannya di sini ada layar. Di sini ada sistol, diastol, pemin, apa ini ya? Ya ini saya nggak terlalu ngerti lah sebenarnya ya. Terus ini ada set, ada M, dan ini ada tombol powernya. Oke, terus di samping kanan sini ada lubang untuk speakernya ya sepertinya. Kemudian di belakangnya sini ada port untuk colokan 6 volt. Jadi kalau teman-teman nggak pakai baterai bisa pakai adaptornya ini tadi ya. Tapi kalau misalkan mau digunakan secara portable di luar rumah atau di tempat yang jauh dari colokan listrik, bisa teman-teman pakai baterai, mode baterai ya. Kemudian di samping kiri di sini ada untuk lubang untuk si selangnya ini nanti untuk dipasangkan ke lengan kita. Lalu di bagian belakang di sini ada tempat baterainya ya. Nanti kita akan coba mempraktekkan alat ini di tempat yang semestinya atau di tempat kakak sepupu saya yang mana beliau adalah seorang dokter, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya sendiri mungkin ya tinggal pencet, tetapi kan untuk pembandingnya dan sebagainya butuh masukan dari ahlinya ya. Oke, sekarang kita langsung cabut ke tempat hasil. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah sampai di tempat mas saya yang kebetulan ada seorang dokter umum lebih tepatnya. Di sini tempat buka praktiknya. Oke, kita coba langsung, tapi kita nggak coba di sini ya. Kita coba di depan rumah saja biar kondisinya lebih enak gitu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat saudara saya ini yang beliau adalah seorang dokter umum yang akan saya minta tolong untuk mereview atau menguji coba dari si tensimeter digital suara ini yang nantinya akan dibandingkan dengan merek lain, dan nanti ada sedikit penjelasan lebih detailnya ya seperti apa. Nah, sekarang saya persilakan untuk dicoba. Oke, baiklah, kita coba ya. Ini kemasannya bentuknya lumayan elegan dibanding dengan ini. Ini mansetnya ya, ini kebetulan ukurannya besar, sebenarnya banyak pilihan ya, biasa seperti baju S ya, L dan XL sama aja, tinggal dipilih kayak gitu. Kita coba untuk melakukan Ya, langsung ini tangan saya kecil sekali, tapi ini bisa untuk ukuran yang lebih besar lagi. Ya, ini keuntungannya ini lebih besar. Halus ya. Masih bisa digunakan. Terus ini sangat mudah sekali, hanya tinggal pencet on dan off. Tekanan darah dimulai. Silahkan dilakukan, jangan banyak bergerak atau berbicara. Oke, kita lihat. Ini orang merekam apa Pak? Ini biar kelihatan saya pegang HP-nya. Tekanan darah sistolik adalah 133 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 90 mmHg. Detak jantung adalah 78 beat per menit. Ini langsung ada resumnya ya, menggunakan bahasa Indonesia, jadi memudahkan orang kita untuk menerjemahkannya. Karena pengukuran tekanan darah sangat penting untuk memantau kesehariannya, apakah ada peningkatan yang tidak normal atau tidak. Nah, biasanya yang normal itu 140 itu diastol, ya, dan sistolnya 90. Nah, kebalik, itu sistolnya 140, diastolnya 90, itu maksimal ya, jadi harus di bawah itu. Dalam rentang itu yang dikatakan tekanan darah normal. Jadi saya merekomendasikan untuk yang merek ini. Itu lebih rapi, bentuknya lebih cantik lah kalau cewek. Ini pilihan yang menurut saya. Mudah-mudahan para audiens juga sepakat dengan pilihan saya. Terima kasih, demikian review yang dapat saya berikan.
Ya, oke teman-teman, jadi itu tadi setelah saya uji bersama dengan kakak saya yang merupakan seorang praktisi kesehatan. Jadi ada beberapa masukan dari beliau yang tidak sempat terekam. Seperti ini, maksud dari kakak saya adalah, jadi setiap pengukuran menggunakan alat tensimeter apapun itu pasti akan berbeda ya. Maksudnya kita ketika mengukur sekarang hasilnya berapa, misalkan 120. Nah kita ukur lagi, setelah itu kita langsung ukur lagi, itu hasilnya bisa berbeda. Nah seperti sebelumnya itu saya sudah mengukur kira-kira 110, tetapi setelah sampai ke lokasi sana 133. Nah maksudnya kenapa kok bisa naiknya sangat signifikan? Karena saya telah melakukan perjalanan mengendarai sepeda motor, terus di sana mungkin posisi duduk juga sangat berpengaruh, terus aktivitas. Jadi ada waktu-waktu terbaik ya menurut kakak saya yang menyarankan untuk mengukur tekanan darah kita setelah beristirahat. Jadi misalkan teman-teman setelah tidur kemudian minum atau apa terus diukur, itu bisa. Atau sore setelah beristirahat, beraktivitas kemudian beristirahat bisa mengukur. Nah itu hasilnya akan akurat. Kalau teman-teman mengukur setelah aktivitas sehari-hari, misalkan ada olahraga, ada beres-beres rumah, ada aktivitas-aktivitas lain yang itu memacu pompa jantungnya lebih dari biasanya, maka hasilnya akan bisa lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi itu beberapa masukan terkait dengan pengukuran. Mengenai hasilnya akurat atau tidak, kalau menurut kakak saya adalah akurat. Karena apa? Sudah pasti itu sudah diuji oleh si pembuatnya dengan metode yang sudah standar internasional, itu pasti sudah ada jaminan hasil keakuratannya seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin memiliki alat pengukur tensi darah digital bersuara ini, untuk lebih aman hubungi saja Pelangi Karya Bang Husni ke nomor WhatsApp 085210347552. Dalam rentang itu yang dikatakan tekanan darah normal. Jadi saya merekomendasikan untuk yang ini. Pelangi Karya Bang Husni juga menawarkan tongkat adaptif sensor dengan ucapan bahasa Indonesia. For water. Dan dilepas ketika kita tidak ingin gunakan. Ini sudah saya nyalakan. Dan dia akan bersuara awas air ketika... Untuk ucapan bahasa sensor, sekarang teman-teman bisa request bahasa selain bahasa Indonesia, seperti bahasa Arab, احترس من الماء. dan juga bahasa Inggris. Watch out for water. Seperti itu. Kita coba lagi. Saya contohkan untuk yang 3 sensor ini. Ada tombol di bagian kiri ini untuk mengganti mode. Mode pertama itu suara, mode kedua suara plus getar, mode ketiga bunyi buzzer, beep, dan getar. Terus ada hanya mode getar saja. Ada mode panik, nanti dia bunyi beep 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 terus menerus, dan kembali lagi ke mode pertama. Terus di sini puter-puteran untuk ngatur volume headset. Lalu di bagian kanan sini on off-nya, ini colokan chargernya. Jadi mode yang pertama tadi yang suara. Seperti itu. Kemudian untuk pendeteksi air di sini ada di bagian ujung bawah sini. Ketika terkena genangan air, maka dia akan mengeluarkan suara. Tongkat adaptif sensor berbicara dengan ucapan bahasa Indonesia ini pertama kali di Indonesia, dan teman bisa request jika ingin dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Alat sensor berbicara ini yang dipasangkan ke tongkat tunanetra tidak sama dengan alat sensor versi lain dari fitur-fiturnya yang lebih unggul dan dari bentuknya yang simpel mirip kotak sabun dan penempatan ke tongkat yang praktis karena alat ini vertikal bentuknya, sehingga sangat nyaman dan praktis untuk dipasangkan ke tongkat tunanetra. Insya Allah nanti channel Pelangi Karya akan mereview alat sensor berbicara inovasi karya Kang Asep Kurniawan dengan alat sensor versi lain. Saya masukin ke dalam air ya. Ya, coba lagi. Nah, seperti itu ya. Alat sensor deteksi halangan dan air ini adalah alat sensor pembantu tunanetra berjalan. Di samping juga dapat mendeteksi segala objek-objek yang menghalangi tunanetra berjalan. Alat sensor ini sekarang dapat mendeteksi genangan air. Di samping itu, alat sensor ini juga dilengkapi fitur untuk mengatur jarak, berapa jauhnya deteksi objek yang diinginkan dari 0 cm sampai 4 meter. Selain itu, alat sensor ultrasonik ini mempunyai fitur mode getar. Kelebihan alat sensor ultrasonik yang dipasarkan oleh Bang Husni, daripada alat sensor versi lain yaitu, alat sensor ini memberikan ucapan dalam bahasa Indonesia untuk memberi peringatan jika ada halangan atau air yang tergenang.
Bagi teman-teman yang berminat atau jika ada donatur yang ingin membantu teman-teman tunanetra untuk membeli alat sensor bersuara ini, silakan menghubungi toko Pelangi Karya Bang Husni, ke nomor WhatsApp 0852 10347552. Pelangi Karya, Bang Husni juga menawarkan timbangan badan digital bersuara pembantu tunanetra menimbang secara mandiri. Oke, pertama kita letakkan timbangannya di atas permukaan lantai yang rata seperti ini contohnya, jadi di satu blok lantai seperti ini. Kemudian kita nyalakan dengan menggeser tombol saklar yang ada di bagian atas sini ke kanan. Lalu tunggu sampai alat ini mengeluarkan suara 0, ya. Kita tunggu beberapa saat untuk dia bisa menyetabilkan dulu. Nah, kalau seperti ini dia sudah bisa kita gunakan. Nah, ini saya coba untuk mengukur berat saya. Saya beratnya kurang lebih 48 kilo. Kita naik perlahan seperti ini dan kita tunggu 48,24 kg. Kita tunggu sampai 2 kali penyebutannya sama atau mirip ya. 48,24. Nah, seperti itu ya. Timbangan badan digital bersuara ini adalah timbangan yang sangat aksesibel untuk teman-teman tunanetra, menimbang berat badan atau barang sampai maksimal berat 180 kg. Timbangan badan digital suara ini adalah hasil modifikasi inovasi Asep Kurniawan untuk membantu teman-teman tunanetra menimbang secara mandiri. Segera miliki timbangan badan digital suara. Hubungi Pelangi Karya Bang Husni ke nomor 0852 10347552. Pelangi Karya, Bang Husni juga menawarkan timbangan digital bersuara pembantu tunanetra berdagang. Sahabat Pelangi Karya, telah hadir timbangan berbicara dalam bahasa Indonesia. Timbangan ini untuk membantu teman-teman tunanetra mengetahui berat sebuah benda atau barang. Ini adalah hasil modifikasikan Asep Kurniawan yang sebelumnya telah berhasil membuat beberapa alat yang membantu penyandang disabilitas netra seperti tongkat pintar berbicara dan tasbih digital bersuara. Atas saran dan permintaan teman-teman tunanetra yang disampaikan Bang Husni, Kang Asep Kurniawan telah membuat timbangan digital bersuara yang akses untuk teman-teman difabel netra. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan dari Ciamis, Jawa Barat. Saya adalah seorang alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Fisika Elektro dan Instrumentasi. Nah, saya adalah seorang yang senang membuat alat-alat yang digunakan untuk tunanetra. Misalnya tongkat tunanetra yang bisa bersuara dalam bahasa Indonesia, timbangan digital bersuara, kemudian ada tasbih digital bersuara, dan ada yang lain-lainnya. Nah, saya membuat alat-alat tersebut berdasarkan saran dan masukan dari teman-teman tunanetra. Kurang lebih sudah berjalan sekitar 1-2 tahun terakhir saya membuat alat-alat tersebut, dan akan terus disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari teman-teman tunanetra supaya sesuai dengan keinginan dan kegunaan dari teman-teman tunanetra. Nah, beberapa saran yang masuk, salah satunya yang menurut saya yang paling baik adalah dari Bang Husni ya. Buat teman-teman tunanetra yang ada saran dan kritik masukan terkait alat tunanetra, bisa langsung disampaikan ke Bang Husni untuk nanti diteruskan ke saya, seperti itu. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Kali ini saya Bang Husni ingin mempromosikan timbangan berbicara bahasa Indonesia. Ini timbangan hasil modifikasi teman saya. Teman-teman bisa lihat sendiri timbangannya seperti ini. Ini ada 3 tombol, yang satu ini saklar untuk on off, yang satu tombol untuk pilih mode gram atau kilo, yang satu lagi adalah tombol tera. Coba kita nyalakan ya. Saya timbang ini cincin saya nih, cincin bacan. Timbangan digital saya dihidupkan. Saat ini dalam mode gram. Tekan tombol kaki untuk ganti menjadi kilogram. Tekan tombol tera. 9
Timbangan digital suara ini adalah modifikasi salah satu terobosan inovasi Asep Kurniawan, atas permintaan teman-teman tunanetra yang disampaikan Bang Husni. Cara kerja timbangan digital bersuara ini sama dengan timbangan umumnya. Ada 3 tombol, 1. Tombol saklar untuk on-off timbangan bersuara, 2. Tombol untuk pindah mode gram atau per kilo, 3. Tombol tera untuk kalibrasi timbangan digital. Kali ini kita akan mencoba timbangan digital bersuara yang akan kita bandingkan nilainya dengan timbangan digital biasa yang tanpa suara. Di sini saya mempunyai pulpen, ada obeng dan ada gula pasir kurang lebih setengah kilo. Kita akan coba timbang di timbangan digital biasa sekitar 4 atau 5 gram. Kita coba nyalakan. Untuk timbangan digital suaranya kita tunggu sesaat sampai dia bersiap untuk digunakan. Digital suara digital. Saat ini dalam mode gram. Tekan tombol mode untuk berganti menjadi kilogram. Tekan tombol merah untuk kalibrasi. Nah, kita coba yang tadi 5 gram pulpen. Oke ya, masih sama ya 5 gram. Bagi teman-teman yang berminat timbangan digital bersuara atau alat-alat produk inovasi Kang Asep dan produk lainnya yang ditawarkan Pelangi Karya Bang Husni, silakan saja hubungi Pelangi Karya Bang Husni ke nomor 0852 1034 7552. Pelangi Karya Bang Husni juga menawarkan tasbih digital bersuara. Subhanallah, 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 Subhanallah. Tasbih digital bersuara ini adalah tasbih untuk membantu teman-teman tunanetra dalam menghitung bilangan zikir dari angka 1 sampai angka 1000. Tasbih digital suara ini dilengkapi beberapa fitur yaitu 1. Tombol untuk menambah angka, 2. Tombol untuk mengurangi angka, 3. Tombol untuk reset ke angka awal, dan juga ada tombol fitur untuk senyapkan suara, agar teman-teman yang ingin tasbih digital bersuara ini tidak bersuara. Dan tasbih digital suara ini menggunakan baterai yang bisa di-charge ulang. Tasbih digital bersuara. Tekan saklar yang ada di bagian samping sini. Kemudian tunggu beberapa saat. Pastikan saklar yang berwarna kuning di pojok kiri atas ini sudah dalam keadaan tertekan ya. Itu untuk menyalakan speakernya. Kalau mau dimatikan kita tekan sekali lagi, nanti dia off speakernya. Karena kita mau coba, kita nyalakan dulu, kita pencet lagi. Oke. Di sini ada 2 tombol atas bawah, yang atas ini untuk menambah, yang bawah untuk mengurangi. Kemudian ada 1 tombol lagi di sebelah kirinya adalah tombol reset. Pelangi Karya Bang Husni juga menawarkan kalkulator bersuara. Teman-teman bisa lihat. Ini saya mulai ya. Kalkulator bersuara ini adalah kalkulator yang sangat mudah digunakan khususnya bagi teman-teman tunanetra. Karena kalkulator bersuara ini akan mengucapkan segala tombol yang diketik, baik itu segala bilangan angka maupun perkalian dan pertambahan maupun perkurangan dan segala rumus perhitungan. Untuk sahabat Pelangi Karya, jangan sampai lupa ya. Like dan subscribe channel Pelangi Karya. Pelangi Karya Inovasi dan Kreativitas.